Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Indriani dan akhiran NIM 348 dari program studi pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengamatan mengenai fenomena gerhana matahari melalui aplikasi Steralium. Sebelum dilakukannya pengamatan gerhana matahari, perlu diketahui apa itu pengertian gerhana. Jadi, gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Kedua objek yang terlibat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari bumi. Terdapat dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan pengamatan gerhana matahari saja. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana posisi bulan terletak di antara matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Ini terjadi pada saat bulan mati, bayangnya yang berbentuk kerucut ini menutupi permukaan bumi dan menyebabkan sisi bumi yang tertutup bayangan bulan menjadi gelap atau gerhana. Selanjutnya yaitu jenis gerhana matahari. Jenis gerhana matahari dibagi menjadi tiga, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan hanya menutupi sebagian dari piringan matahari yang membentuk seperti cincin. Selanjutnya kita akan mengamati gerhana matahari menggunakan aplikasi Stellarium. Data gerhana matahari ini didapatkan dari sumber internet, di mana gerhana matahari ini sudah pernah terjadi sebelumnya beberapa tahun yang lalu, bahkan ada yang terjadi pada tahun ini. Sebelum melakukan pengamatan menggunakan aplikasi Stellarium, perlu untuk mendownload dan menginstal aplikasi Stellarium terlebih dahulu. Lalu tampilan awal pada aplikasi Stellarium sebagai berikut. Jadi terdapat beberapa tools yang diantaranya yang pertama yaitu location, bisa mengubah tempat kita melakukan pengamatannya di mana. Kemudian yang kedua ada date or time, bisa mengubah tanggal dan waktu pengamatannya. Selanjutnya ada beberapa tools lagi yang lainnya. Dan di bawahnya terdapat beberapa tools yang digunakan yang membantu dalam pengamatan. Menurut data yang saya peroleh, gerhana matahari total terjadi di daerah Palu pada tahun 2016 pada tanggal 9 bulan Maret. Gerhana matahari total ini terjadi pada pukul sekitar 7:30. Jadi langkah pertama kita bisa mengubah lokasinya, dapat terlihat di layar, yaitu lokasi sebelumnya yaitu di Malang, maka kita perlu menggantinya ke daerah Palu. Langkah selanjutnya yaitu mengubah tanggal dan waktu pada gerhana matahari total yang terjadi di Palu, yaitu pada tahun 2016 bulan Maret tanggal 9. Waktunya yaitu pukul 7:30. Di sini dapat dilihat posisi matahari pada pukul 7:30. Untuk lebih jelasnya dapat di zoom agar dapat melihat dengan jelas posisi matahari dan bulan.
Di sini terlihat jika piringan bulan mulai mendekati piringan matahari. Jadi gerhana matahari tersebut sudah mulai karena posisi bulan sudah masuk ke penumbra. Bulan sudah menutupi sebagian kecil matahari. Selanjutnya dalam mengamati proses gerhana matahari dapat diklik pada tools yang ada di bawah, yaitu Increase Time Speed, di mana fungsi tools ini agar proses gerhana mataharinya lebih cepat dan dapat diamati lebih cepat. Sudah hampir sebagian matahari tertutupi oleh bulan. Nah, dapat dilihat posisi bulan semakin bergerak menutupi piringan matahari. Dapat dilihat tepat pada pukul 8.37 seluruh piringan matahari tertutupi oleh bulan. Untuk lebih jelasnya dapat diklik pada tools yang ada di bawah, yaitu Atmosfer, sehingga posisi matahari dan bulan dapat dilihat dengan jelas. Dapat dilihat pada permukaan bumi terlihat gelap karena cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Jadi, gerhana matahari yang terjadi pada daerah Palu pada tanggal 9 bulan Maret 2016, puncak gerhana mataharinya terjadi pada pukul 8.37 menit. Selanjutnya dapat dilihat proses bulan mulai meninggalkan matahari. Jadi seperti itu proses gerhana matahari yang terjadi pada daerah Palu pada tanggal 9 bulan Maret 2016, di mana puncak gerhana mataharinya terjadi pada pukul 8.37 dan pada pukul 10-nya merupakan ketika bulan sepenuhnya sudah meninggalkan matahari. Selanjutnya yakni mengamati gerhana matahari sebagian menurut informasi yang saya peroleh dari internet, yaitu terjadi pada tahun 2023 pada tahun ini pada tanggal 20 April terjadi pada pukul sekitar setengah 1 siang, yaitu 12.30.
Langkah selanjutnya, seperti pada pengamatan gerhana matahari total sebelumnya, yaitu dapat diubah lokasinya menjadi Jayapura. Kemudian dapat diubah pada tanggal dan waktunya, yaitu pada tahun 2023 bulan April tanggal 20. Dan waktunya diubah menjadi pukul 12.30. Dapat dilihat bahwa posisi bulan sudah mulai menyentuh piringan matahari. Jadi fase ini merupakan dimulainya gerhana matahari sebagian. Selanjutnya dapat dipercepat proses gerhana matahari sebagian. Dapat dilihat bahwa puncak gerhana matahari sebagian terjadi pada pukul 14.00. Untuk lebih jelasnya dapat diubah atmosfernya. Jadi gerhana matahari sebagian, posisi bulan tidak menutupi seluruh permukaan matahari, hanya sebagiannya saja. Nah, jadi dapat dilihat bahwa piringan hitam bulan menutupi sebagian matahari, jadi tidak sepenuhnya matahari ditutupi oleh bulan. Di sini disebut sebagai gerhana matahari sebagian, berbeda dengan gerhana matahari total sebelumnya, bahwa permukaan matahari seluruhnya ditutupi oleh bulan. Dapat dilihat pada permukaan bumi sebagian sudah gelap karena permukaan matahari sebagian sudah ditutupi oleh bulan.
Selanjutnya dapat dipercepat untuk melihat proses ketika bulan sudah mulai meninggalkan matahari. Dapat dilihat pada pukul 15.30 telah berakhirnya gerhana matahari sebagian, karena bulan telah sepenuhnya meninggalkan matahari. Jadi ini merupakan fase berakhirnya gerhana matahari sebagian. Jadi seperti itulah proses terjadinya gerhana matahari sebagian yang terjadi pada daerah Jayapura pada tanggal 20 April 2023, di mana puncak gerhana matahari sebagian terjadi pada pukul 2 dan pada pukul 15.30 merupakan berakhirnya fase gerhana matahari sebagian. Selanjutnya yaitu pengamatan gerhana matahari cincin yang terjadi pada daerah Bandar Lampung pada tanggal 26 Januari 2009 pada pukul 15.19. Langkah selanjutnya yaitu mengganti lokasinya seperti pada percobaan gerhana matahari total dan sebagian tadi, yaitu mengubahnya menjadi Bandar Lampung. Kemudian mengubah tanggal dan waktunya, dirubah menjadi 3 bulan Januari tanggal 26. Dan pada waktunya dirubah menjadi 15.19. Nah, untuk melihat proses gerhana matahari cincin dapat dipercepat. Tepat pada pukul 16.40 dapat dilihat bahwa bulan menutupi permukaan matahari membentuk seperti cincin. Inilah yang dinamakan gerhana matahari cincin, di mana bulan tampak lebih kecil karena berada di posisi terjauh dari bumi.
Jadi bulan mengorbit bumi dengan lintasan yang tidak berbentuk bulat sempurna, sehingga ada waktu di mana bulan berada di posisi terjauhnya. Nah, ketika terjadi gerhana matahari cincin inilah bulan sedang berada di posisi terjauhnya dan tampak lebih kecil daripada biasanya. Nah, seperti itulah proses terjadinya gerhana matahari cincin pada daerah Bandar Lampung yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2023, yang puncak gerhana matahari cincinnya terjadi pada pukul 16.40 dan pada pukul 17.52 merupakan fase berakhirnya gerhana matahari cincin. Dapat dilihat pada permukaan bumi yang gelap, namun tidak segelap pada gerhana matahari total karena hanya sebagian permukaan matahari saja yang ditutupi oleh bulan. Selanjutnya dapat dipercepat untuk melihat proses ketika bulan mulai meninggalkan matahari. Tepat pada pukul 17.52, bulan telah sepenuhnya meninggalkan matahari, di mana di sini merupakan fase berakhirnya gerhana matahari cincin.